Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Jumaidah, Sarjana Pertanian, mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Medan dengan NIM 8253707790. Pada hari ini Rabu tanggal 26 November tahun 2025 di SLB IT Harapan Bangsa, Desa Rawaselapan, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Oke, berarti kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mungkin ada yang hari ini tidak hadir. Sudah, Bu. Oke, Ibu panggil satu persatu ya. Yang pertama Aminullah Firdaus. Oke, kemudian Anissa. Hadir, Bu. Oke, Nimadi Sumini. Oke, terus kemudian Lingga Rizky Ramadan. Oke, jadi semua di sini sudah hadir ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Baik, sebelumnya motivasi hari ini adalah yang Ibu kutip dari Bapak Insinyur Soekarno yang berbunyi, belajar tanpa berpikir akan sia-sia, berpikir tanpa belajar akan berbahaya. Di sini mempunyai makna bahwa jika seseorang hanya menghafal atau menyerap informasi tanpa menganalisisnya, maka
ilmu tersebut akan sia-sia di dalam kehidupannya kemudian. Nah, selanjutnya di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan hasil pertanian yang berfokus kepada pembuatan keripik pisang. Nah, mungkin setelah nanti kita praktek pembuatan keripik pisang, mungkin nanti bisa menjadi bekal buat kalian. Barangkali nanti ada yang ingin menjadi pengusaha keripik pisang. Nah, itu kan sebagai bahan bakunya itu kan banyak ya di sekeliling kita kalau pohon pisang itu. Jadi kita mudah untuk mencari bahan pokok buat pembuatan keripik pisang itu. Nah, di sini kalian ada yang tahu biasanya keripik itu bahan bakunya dari pisang apa? Saya Bu. Apa Anissa? Pisang kepok. Pisang kepok. Ayo Mbak Heni. Apa lagi? Ada yang tahu? Enggak tahu. Biasanya selain pisang kepok itu ada pisang raja, pisang tanduk. Nah, itu semuanya bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan keripik pisang. Nah, di situ kita juga sebelum melakukan praktek pembuatan keripik pisang nanti, Ibu juga akan menyebutkan alat-alat dan bahan yang nanti kita gunakan ketika kita melakukan praktek. Ya, untuk bahannya itu pertama ada apa? Pisang. Pisang. Oke, yang kedua minyak goreng. Minyak goreng itu fungsinya untuk apa sih? Menggoreng. Untuk menggoreng. Pinter. Kemudian ada garam. Nah, garam itu berfungsi untuk menambah rasa gurih dari keripik tadi ya. Terus kemudian alat-alat yang kita gunakan nanti itu biasanya apa aja coba? Yang pertama. Wajan Bu. Benar, wajan atau penggorengan. Terus kompor, pisau, baskom. Benar. Nah, di sini kita juga sebelum kita itu melakukan praktek ada lagi yang lebih penting yang harus kita perhatikan, yaitu 3K. Ada yang tahu 3K itu apa? Menisang. Yang 3K itu yang pertama adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Oke, jadi sebelum kita praktek, Ibu akan menampilkan video untuk pembuatan keripik pisang. Mari kita bersama-sama menyimak video pembuatan keripik pisang tersebut. Jumpa lagi di channel Nanas. Hari ini aku mau share cara bikin keripik pisang yang paling mudah cara buatnya. Keripiknya garing, supernya, dan warnanya tetap cantik walaupun tanpa pewarna makanan. Ingin tahu bagaimana caranya aku buat? Yuk simak videonya hingga selesai ya. Nah, untuk pisangnya, aku menggunakan pisang tanduk yang benar-benar udah tua. Dan ini nanti karena aku bikin semuanya, aku akan bikin setengahnya aja. Setelah dikupas, lalu cuci bersih dan harus direndam air seperti ini supaya warnanya gak kehitaman ya. Dan ini udah aku siapkan 9 buah pisang tanduk yang ukurannya lumayan besar. Langkah selanjutnya, siapkan wadah isi dengan air untuk merendam pisang yang udah disisir nanti. Lalu siapkan alat pemotong keripik pisangnya. Sambil agak ditekan, pelan-pelan kita kerjakan. Untuk
Bentuknya bebas ya. Kalian boleh memotong memanjang atau bulat-bulat seperti yang aku lakukan ini. Lakukan hingga semua selesai. Nah, setelah pisangnya udah selesai dipotong atau disisir semua, lalu cuci bersih sampai hilang getah yang menempel. Ini aku cuci kurang lebih 3 kali penyucian, jadi ini udah benar-benar bersih. Selanjutnya, ini akan aku kasih 1 sendok teh baking soda. Aduk-aduk hingga tercampur rata dan diamkan selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit didiamkan, ini akan aku buang airnya dan akan aku cuci lagi 1 kali penyucian. Lalu pisangnya ini udah siap untuk digoreng. Siapkan penggorengan, panaskan minyak hingga minyaknya benar-benar panas. Tambahkan secukupnya margarin. Ingat, sebelum pisang dimasukkan, ini minyaknya harus kita tes dan minyaknya ini harus benar-benar panas ya. Setelah udah benar-benar yakin bahwa minyaknya udah panas, langsung aja kita masukkan pisangnya. Ini tadi pisangnya udah aku tiriskan sebelumnya dan langsung aja kita masukkan seperti ini. Cara masukkannya gak usah satu persatu ya. Kita biarkan aja seperti ini dan gak usah diaduk-aduk karena pisangnya ini nanti dia akan bisa sendiri-sendiri. Setelah bagian bawahnya agak kering, bisa kita goyang-goyangkan. Sekiranya ada yang masih menempel bisa dipisah-pisahkan. Lalu lanjut bisa kita balik ya. Tuh kelihatan dia sama sekali nggak ada yang nempel. Lanjut kita goreng dengan api sedang hingga keripiknya kering dan matang. Sebenarnya banyak cara menggoreng keripik pisang. Ada yang langsung dipotong atau disisir di atas wajan atau penggorengan, dan ada juga yang dimasukkan satu persatu helai demi helai pisangnya setelah pisangnya selesai disisir. Kalau aku sendiri suka cara ini karena bisa lebih menghemat waktu. Gak usah menunggu keripiknya berubah warna. Begitu dia udah kelihatan kering dan minyaknya udah kelihatan tenang, langsung aja kita angkat. Tiriskan supaya minyaknya turun. Tambahkan sedikit margarin. Dan sebelum kita masukkan pisang yang berikutnya, pastikan minyaknya udah benar-benar panas lagi ya. Karena ini salah satu tips supaya pisangnya nggak nempel satu sama lain walaupun dimasukkan secara bersamaan. Dan begitu seterusnya, lakukan hingga semua selesai digoreng. Digoreng, kita siapkan untuk air gulanya. Ini udah aku siapkan 150 gram gula pasir, 100 ml air, dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya larut, angkat dan tunggu hingga dia agak dingin, baru nanti bisa kita gunakan. Di sini aku akan menggunakan 2 cara. Siapkan mangkuk, masukkan secukupnya keripik pisangnya. Kasih kurang lebih 2 sendok makan air gula yang udah kita buat tadi. Aduk-aduk hingga air gulanya tercampur rata. Ini siap kita goreng. Masukkan ke dalam minyak yang udah panas. Untuk apinya, gunakan api sedang jadi kecil ya. Langsung aja kita aduk-aduk. Ingat, gunakan api sedang jadi kecil supaya keripiknya gak mudah gosong.
Dan untuk gorengnya ini juga nggak boleh lama. Untuk itu minyaknya udah tenang, langsung aja kita angkat. Berikutnya untuk cara yang kedua, panaskan minyak, masukkan keripik pisangnya, tambahkan 2 sendok makan air gula, aduk-aduk, goreng dengan api sedang cenderung kecil. Dan sama seperti cara yang pertama tadi, ini juga nggak boleh terlalu lama. Begitu minyaknya udah tenang, langsung aja kita angkat. Kalau menurut kalian suka cara yang mana nih? Kalau aku pilih cara yang kedua. Selain nggak usah menggunakan banyak tempat, cara yang kedua ini menurutku lebih praktis. Tapi semuanya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini dia hasil keripik pisang yang udah kita buat tadi. Untuk menghasilkan keripik pisang yang warnanya kuning cantik walaupun tanpa pewarna, kita harus pilih pisang yang benar-benar udah tua. Kelihatan glowing dari gulanya. Dan ini renyah banget. Video kali ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga buat yang sudah support dan subscribe channel ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat mencoba dan mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah menyimak video tadi ya, pembuatan keripik pisang. Mungkin di sini ada anak-anak yang kurang paham atau ingin bertanya. Sudah paham? Paham. Paham? Kalau sudah paham, berarti kita sekarang melakukan praktek. Kita pindah ke tempat praktek kita. Oke, ayo. Nah, sebelumnya kita pakai tinju ya. Ini, pegang. Oke. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Kita harus pakai sarung tangan supaya nanti tangan kita tetap aman, tidak terkena getah. Terus nanti cara pengepasannya yang pertama itu seperti ini. Cara pengepasannya seperti ini ya. Yang pertama, kemudian setelah ini nanti sudah dikupas,
setelah ini sudah dibuka seperti ini, kemudian dimasukkan di air sini biar nantinya tidak menghitam. Ayo coba kami lepas pelan-pelan. Ini kan juga pernah buat. Oke, lanjut. Ini sampai habis semuanya, nggak usah. Kita bisa memasaknya dengan baik. Coba kalian coba nyalakan kompornya. Nah, oke, sip. Sekarang kita masukkan. Oke. Nah, kita tuangkan minyak di sini ya. Tuangkan minyak. Sini. Nanti bisa pakai ini juga anak-anak biar nanti tidak kena tangan. Nanti anak-anak juga bisa pakai ini ya. Tinggal ini terus gini. Ini tinggal dipotong aja. Potong kecil-kecil seperti ini. Nah, nanti ini tinggal dimasukkan ke sini. Oke, dimasukkan ke sini aja. Nah, setelah itu ini ditutup seperti ini, lalu didorong seperti ini. Cek ininya. Rusak berarti ininya. Ini nggak bisa. Berarti nggak bisa anak. Pakai ini aja, kayak gini. Pelan-pelan. Ini bisa nggak? Coba. Ini aja. Coba. Pelan-pelan. Tangannya, tangan. Oke, pelan-pelan. Yaudah, kalau bisa. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Nanti setelah ini udah selesai,
Nah, kita cek dulu minyak. Kalau sudah panas, berarti kayak gini belum ya, belum panas. Jangan dimasukkan terlebih dahulu sebelum minyaknya panas. Tunggu panas sebentar. Pengemasan ya. Oke, pengemasan silahkan dibuka plastiknya terlebih dahulu di sini. Baik, setelah kita selesai melakukan praktek, kita melanjutkan lagi di kegiatan selanjutnya, yaitu Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian isi sesuai pengetahuan tadi yang kalian lakukan di praktek. Oke. Nah, di sini. Baik anak-anakku, di sini kita sudah selesai. Kesimpulan untuk hari ini, setelah kalian melakukan praktek pembelajaran berbit pisang tadi, yang kalian dapat, kalian sudah memahami, mempraktikkan proses pengolahan secara tepat, mulai dari pengupasan, pemilihan bahan ya, pertama pemilihan bahan, pengupasan, penggorengan, kemudian pengemasan. Kasih gue, kasih O, kasih gue. Wow. Nah, selesai. Terima kasih pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmu ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Ibu ucapkan banyak terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.